Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teteh-teteh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum Ustadz Aep, semoga dalam keadaan sehat walafiat juga. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih bisa berkumpul bersama, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Insya Allah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan juga puji syukur kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi yang kita cintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Baik, para sahabat MPP, kali ini kita akan membahas mengenai keluarga ya. Bagaimana sih mengajak keluarga agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini gitu. Karena bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita tinggalnya di luar negeri. Eh, Maksudnya berpuasa aja udah alhamdulillah banget, tapi kan kita tidak bisa setiap tahun hanya berpuasa aja kan, pasti inginnya maksimal dari tahun ke tahun lebih baik. Untuk itu mari kita dengarkan kajian bersama Ustadz Aep. Mangga Ustadz, waktunya 40 menit Ustadz. Mangga. Baik, ya, deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, berada dalam keberkahan, dan Allah senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Sebelumnya teh mohon izin mungkin jamaah semuanya, eh, nanti untuk kameranya sesekali saya off-kan karena kondisi di sini sedang hujan lebat sekali dan disertai dengan petir. Jadi sinyalnya mudah-mudahan tidak terganggu. Kita mungkin menampilkan slide, nanti sesekali videonya mungkin gambarnya di off-kan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebagaimana tadi disampaikan, kita akan membahas uh, tentang memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita berada di bulan Ramadan ini agar bisa maksimal, terkhusus bersama keluarga tercinta di bulan Ramadan, maka berkaitan dengan tema ini adalah bagaimana kita sama-sama mengingat kembali istimewanya Ramadan, kemudian juga puasa, dan juga bagaimana pentingnya keluarga bagi kita. Nah, maka sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan Ramadan. Kita Ramadan sekarang sudah hari ke-12 ya, diawali tanggal 1 pada hari Sabtu, sekarang hari Rabu, jadi hari ke-12. Alhamdulillah, 12 hari berjalan dengan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah puasa kita dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, dan juga Allah memberikan kekuatan dan bimbingannya kepada kita untuk memaksimalkan hari tersisa di bulan Ramadan ini. Ada sekitar 18 hari lagi, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Nah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini kepada kita dengan penuh kasih sayang. Ketika kita menelaah tentang ayat puasa, maka kewajiban puasa terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian 184-nya Allah SWT menyebutkan bahwa beberapa hari yang
ditentukan. Ayyaman ma'dudat. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita dari segi kata-kata, tidak memberatkan itu kan. Ya, sama halnya dengan tidak langsung disebut 30 hari ya ataupun 1 bulan. Ya. Sama halnya dengan teteh-teteh ibu-ibu yang sudah punya suami gitu kan. Kemudian kan ditinggalkan untuk hal keperluan keluarga. Ya. Ketika mengatakan kepada istrinya, saya akan berangkat ya 1 bulan atau 30 hari. Kedengarannya kan lama gitu kan. Tetapi ketika disampaikan, saya akan berangkat ya eh, cuma beberapa hari saja. Ya, beberapa hari. Dan beberapa hari itu ya bisa jadi 30 hari bahkan lebih gitu kan. Nah, jadi bagaimana bahasa Al-Quran ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita senantiasa termotivasi untuk melaksanakan puasa Ramadan ini dengan semangat. Beberapa hari yang ditentukan. Jadi dari segi bahasa, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi kepada kita untuk menjalankan puasa ini di bulan Ramadan dengan penuh semangat dan dengan penuh optimis gitu kan. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Di dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Bagaimana istimewanya? Secara kalimat, ada ulama yang menyebutkan bahwa Ramadan ini kan ketika ditulis memakai tulisan Arab terdiri dari 5 huruf. Ro, kemudian mim, kemudian bod, kemudian alif, kemudian nun. Sampai diartikan setiap hurufnya itu makna Ramadan. Ro-nya adalah rahmatun minallah. Rahmat, kasih sayang dari Allah. Bagaimana di dalam bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Kalau dikonversikan mungkin sekitar 83 tahun lebih. Dan di antara kita belum ada yang sampai usia itu dan belum tentu bukan. Karena usia adalah misteri, bukan. Misteri kita tidak tahu. Walaupun di dalam beberapa keterangan bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan jauh dari Kanjeng Nabi sekitar 60 tahunan, 63 tahun. Maka ketika ada yang sudah lebih daripada 63, alhamdulillah, berarti itu adalah menjalani bonus gitu kan. Dan bagi kita yang belum sampai kepada usia itu, bagaimana Allah memberikan Ramadan di dalamnya ada khairun min alfisyahr, lebih baik daripada 1.000 bulan. Dan kita belum tentu sampai kepada usia 1.000 bulan. Dan dengan rahmat dari Allah, rahmatun minallah, kasih sayang dari Allah, Allah berikan di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadr khairun min alfisyahr. Siapa yang beribadah di malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Bisa dibayangkan ketika tiap tahun mendapatkan Lailatul Qadr. Inilah rahmatun minallah, bentuk kasih sayang Allah. Dan inilah yang terus harus kita ingat, kita pahami sehingga nanti akhirnya kita akan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mim, lama. Mimnya adalah maghfiratun minallah. Ampunan dari Allah. Bagaimana di dalam bulan Ramadan, di dalam hadis yang sahih disebutkan, siapa yang menjalankan, melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh iman dan berharap kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya. Ya. Nah, ini adalah maghfiratun minallah, ampunan dari Allah. Jadi dijamin orang yang melaksanakan puasa dengan benar, ya, maka
jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni. Dan mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini menjadi sebab wasilah puasa kita diterima dan mendapat ampunan dari Allah SWT. Sebagaimana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan puasa yang betul, maka akan diampuni dosanya. Maghfiratun minallah. Kemudian bod, domanun bil jannah, ya, dijamin dengan surga. Nah, bagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, maka futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu surga. Dalam artian memang dalam artian memang uh, dibukakan pintu surga itu, para ulama menyebutkan memang ini adalah bimakna majazi gitu kan, bimakna majazi. Jadi kiasan bahwa di bulan Ramadan memang kita mudah melakukan amal soleh gitu kan, melakukan amal soleh sehingga dengan amalan tersebut maka besar kemungkinan akan menyebabkan masuk surga, dan itulah futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Kemudian alif, aman minan nar, aman, akan selamatkan, tidak akan dimasukkan ya. Jadi aman minan nar, dari neraka. Nah, maka di hadis yang tadi pun disebutkan setelah futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Kemudian pintu neraka ditutup. Ya, jadi sedikit orang yang berbuat kemaksiatan sehingga seperti jarang ataupun bahkan sedikit peluangnya untuk masuk neraka. Maka di hadis itu disebutkan wulikat abwabun nar, ditutup, dikunci pintu neraka itu kan. Nah, inilah istimewanya Ramadan, amanun minan nar. Kemudian yang terakhir adalah nurun minallah, cahaya dari Allah. Bagaimana di bulan Ramadan kita mendapatkan cahaya-cahaya kebaikan sehingga mudah Allah memberikan petunjuk, memberikan cahaya kepada ketaatan sehingga mudah sekali dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah istimewanya bulan Ramadan. Secara bahasa saja, setiap hurufnya memang berkaitan dengan istimewanya bulan Ramadan. Ya, jadi rahmatun minallah, kemudian maghfiratun minallah, kemudian domanun bil jannah, amanun minan nar, dan nurun minallah, cahaya dari Allah. Nah, sahabat semuanya, kemudian bagaimana di bulan Ramadan itu Allah mewajibkan kita puasa. Puasa itu spesial, ya. Di dalam salah satu hadis disebutkan setiap amalan kebaikan itu yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10 kebaikan, ya. Yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'ami'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ya. Itu amalan-amalan yang lain dilipat gandakan 10, kemudian sampai 100, sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa lebih istimewa lagi, ya. Puasa lebih istimewa, illa saum, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi. Ya, karena puasa, orang seseorang yang berpuasa itu menahan nafsu syahwatnya, menahan dari tidak makan dan tidak minum ataupun hal-hal segala yang membatalkan puasa, kata Allah, min ajli, karena Allah, ya. Maka pada akhirnya nanti orang yang berpuasa ini, di hadis ini disebutkan dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, ya, berbuka baik itu yang sehari-harinya, ya. Di sini sudah jam 4 lewat, ya. Sudah setengah 5, sekitar beberapa jam lagi gitu kan, akan menjelang berbuka puasa, dan berbahagia, ya. Berbahagia bagi yang berpuasa gitu kan. Kan
Eh, Kalau yang tidak berpuasa itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, dan kebahagiaan yang selanjutnya adalah inda liqa'i rabbih. Dan tadi puasa berbuka kesehariannya juga nanti ketika berbuka secara utuh, secara umum nanti setelah selesai puasa Ramadan selama 1 bulan. Ya, diakhiri dengan Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Semuanya berbahagia. Ya, apalagi ditandai dengan hal-hal yang baru gitu kan. Ya, yang melekat ataupun yang dikonsumsi. Ya. Jadi serba spesial. Inilah puasa. Kemudian kebahagiaan juga nanti inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah. Jadi bagi orang yang beriman dan dia masuk surga itu di dalam Al-Quran surat Yunus disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan dan dia Allah balaskan dengan surga, banyak berbuat kebaikan, ahsanul husna nanti wa ziyadah. Ya, ziyadah di sana adalah disebutkan oleh beberapa penjelasan bahwa spesial langsung melihat wajah Allah. Ya, bagaimana bahagianya gitu kan. Ya, kita yang selama ini beribadah kepada Allah dan tidak melihat wujudnya, tidak melihat bentuknya, dan nanti pada masanya ya Allah akan memperlihatkan gitu kan. Ya, bagaimana mulianya Allah Azza wa Jalla gitu kan. Ya, Jalla Jalalah, bahkan Nabi Musa ketika ingin melihat Allah saja kan hancur gitu kan. Ya, tidak bisa. Ya. Dan begitulah bagaimana orang yang berpuasa mendapatkan hal yang spesial. Ya. Maka di dalam bulan Ramadan ini, tadi Ramadan begitu istimewa, kemudian juga di dalamnya ada puasa, dan ibadah puasa disebutkan dalam hadis ini adalah spesial, illa saum, kecuali puasa. Maka ketika amalan yang lainnya itu 10 sampai 700 kali lipat, sampai tidak terhingga, maka bagaimana dengan puasa lebih daripada itu? Maka inilah menjadi motivasi bagi kita untuk betul-betul memaksimalkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan adalah istimewa, kemudian juga puasa juga ibadah yang istimewa. Maka dengan hal-hal ini, dengan keterangan-keterangan ini, tentunya menjadi motivasi yang besar bagi kita untuk memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan ini, dan nanti harapannya adalah kita juga terbiasa berbuat berbuat kebaikan ini setelah Ramadan ini juga pada pasca Ramadan gitu kan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya amalan istimewa di bulan Ramadan bersama keluarga itu banyak yang bisa kita lakukan. Ya, agar bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan bersama keluarga, banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya ketika kita menelaah akan keterangan hadis, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, bagaimana baginda Rasul memberikan teladan kepada kita di bulan Ramadan, ya. Di dalam hadis ini setidaknya dengan 2 hal, ya, dan ini menjadi penting perhatian bagi kita. Ya, amalan istimewa bersama keluarga di bulan Ramadan. Di dalam hadis ini disebutkan sahabat semuanya bahwa kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanannya itu beliau semakin meningkat pada bulan Ramadan. Ya, hina yalqa Jibril, dan ketika Jibril bertemu ataupun menemui beliau, ia menemui Rasulullah setiap malam bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ya. Lalu ia mengajari Rasulullah Al-Quran. Ya. Para Rasul
Rasul itu adalah ajwadu bi khair minar rihil mursalah. Sungguh kedermawanan baginda Rasul di dalam kebaikan melebihi angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu kan begitu kencang, gitu kan. Nah, kedermawanan Rasulullah lebih kencang daripada angin yang berhembus. Jadi dua hal amalan istimewa yang Rasul contohkan di dalam hadis ini adalah kita bersama keluarga. Yang pertama adalah bagaimana dermawan baginda Rasul terlebih di bulan Ramadan. Ya, maka ada keterangan sebaik-baik infak itu adalah di Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan fayuda risuhul Quran. Kita bagaimana mudarosah, tilawah, sebagaimana teteh-teteh ibu-ibu, ya, juga terbiasa tilawah Al-Quran, ya, terkhusus di bulan Ramadan ini. Bagaimana dua amalan ini adalah istimewa bersama keluarga kita, bagaimana yang Rasul contohkan, bahkan baginda Rasul setiap tahun di bulan Ramadan ini eh, fi kulli wakana yalqahu, langsung liko bertemu gitu kan dengan Jibril alaihissalam, dengan Jibril alaihissalam, ya. Jadi maka bagaimana dua amalan ini begitu istimewa di bulan Ramadan, ya. Jadi infak sedekah atau sedekah, infak dan adanya zakat fitrah itu kan terkhusus di akhir bulan Ramadan gitu kan, istimewa, ya. Jadi amalan istimewa bersama keluarga di bulan Ramadan kita memperhatikan dua hal ini, ya. Dermawan berarti berkaitan dengan infak sedekah, lebih dermawan baginda Rasul itu. Kemudian juga memperhatikan Al-Quran, fayudarisuhul Quran, ya. Kita setelah mengimaninya baik dengan tilawah ataupun dengan tadabbur, baik dengan membacanya, ya, ditargetkan, ya, berapa kali khatam ataupun akan berapa juz dibaca di Ramadan, itu adalah bentuk perhatian kita, ya, bagaimana memperhatikan amalan istimewa bersama keluarga di bulan ini terhadap Al-Qur'annya, ya. Ya, tentunya setiap kita kan berbeda-beda kesibukannya, maka disesuaikan dengan dengan aktivitas kita itu kan. Ketika kita bisa membaca di Ramadan ini satu hari 2 lembar, alhamdulillah, mungkin meningkat, ya, dibandingkan di luar Ramadan, ya. Kalau bisa bahkan sampai 1 juta bahkan lebih, ya alhamdulillah. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan dengan aktivitas kita, karena pada dasarnya amalan-amalan kebaikan itu juga tidak memberatkan gitu kan, disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Jadi jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah berdasarkan hadis bagaimana istimewa amalan di bulan Ramadan bersama keluarga, ya. Jadi baginda Rasul ajwad ma yakun fi Ramadan, lebih dermawan bagaimana kita mempunyai apa yang kita punya dan didermakan, ya, karena kalau tidak punya apa-apa ya tidak bisa memberi, sebagaimana ada ungkapan faqidus syai, ya, orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak akan bisa memberi. Tetapi setidaknya, ya, kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita, karena di dalam kebaikan itu bukan cuma berderma, bukan cuma dengan nominal uang ataupun materi saja. Apa yang kita punya kita bisa buatkan untuk kebaikan, ya. Entah itu dengan pemikiran, entah itu dengan solusi, entah itu dengan perhatian, ya. Ya, tadi syukur-syukur dengan materi yang dipunyai, ya. Dan kemudian sekali lagi terkait dengan Al-Quran, ya, ini menjadi perhatian penting karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian berdasarkan dengan Al-Quran, ini sebagai pengingat bagi kita, setiap kita menempati rumah, dan rumah kita akan terasa nyaman, luas, kemudian enak ditempati, tergantung penghuninya. Karena ada kalanya rumahnya luas, tapi terasa sempit dan hampa, dan ada kalanya rumahnya kecil, ya, ataupun SSS, sangat sederhana sekali, gitu kan, ya, tetapi terasa luas dan lapang, tergantung penghuninya.
Dan di antara hal yang membuat rumah kita nyaman ditempati dan terasa luas itu adalah berkaitan dengan Al-Quran juga. Ya, di dalam hadis ini disebutkan wa innal baita la yadhiqu ala ahli. Jadi rumah itu akan terasa sempit ketika tidak dibacakan Al-Quran. Ya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu yang pertama akan terasa sempit bagi penghuninya. Ya, berarti sebaliknya, yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas, nyaman, dan lapang gitu kan. Walaupun rumah itu sempit, tapi akan terasa lapang. Dan sebaliknya, ketika rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka yang pertama akan terasa sempit bagi penghuni. Kemudian yang kedua adalah akan ditinggalkan oleh malaikat. Ya, watah juruhu al malaika. Padahal malaikat itu senantiasa memintakan ampun, senantiasa membaca tasbih, mendoakan ya kepada penduduk rumah yang ada kebaikan di dalam. Nah, maka yang tidak dibacakan Al-Quran itu akan ditinggalkan oleh malaikat. Dan sebaliknya yang ketiga, yang datang adalah watahdurus syayatin, naudzubillah. Ya, akan dihadiri oleh setan. Dan yang keempat adalah akan sedikit kebaikannya. Wayakilu khairuhu. Ya, itu adalah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Maka momen Ramadan ini, ya, mari sama-sama semangat, ya, terutama bersama keluarga. Maka nanti bisa diprogram bersama keluarga. Ya, kapan waktunya, ya, ya, yang sudah berjalan, alhamdulillah. Jadi membaca ya minimal satu ayat, dua ayat, ya bergiliran, itu akan menambah keberkahan, menambah semangat, kemudian rumah juga terasa luas dan nyaman kita menempatinya. Ya. Jadi di dalam hal ini di rumah yang membuat kita nyaman adalah dengan perlakuan kita terhadap Al-Quran. Maka semakin banyak tilawah membaca Al-Quran di rumah, maka semakin banyak kebaikannya. Ya, malaikat akan berdatangan, kemudian setan akan menjauh, kemudian kebaikannya akan semakin banyak dan terasa lapang. Itulah bagaimana berkaitan dengan Al-Quran. Maka momen Ramadan ini adalah momen kita lebih intens dengan Al-Quran, terutama bersama keluarga, karena rumah ini adalah tempat tinggal bersama keluarga. Ya. Maka kaitannya antara bagaimana kelapangan rumah dengan Al-Quran. Ya. Dan sekali lagi Ramadan adalah syahru unzila fihil Quran. Bulan Al-Quran itu kan. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita bersama keluarga mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ya, ataupun 24 jam menciptakan suasana rumah untuk beribadah, ya. Walaupun beribadah itu adalah sebuah nama yang kompleks di dalamnya, dalam artian apapun yang kita lakukan selama itu untuk mencari ridho Allah, ya, baik perkataan ataupun perbuatan, itulah menjadi nilai ibadah. Ya, maka memaksimalkan kita bersama keluarga di bulan Ramadan ini untuk beribadah, ya, dalam artian 24 jam menciptakan suasana rumah untuk beribadah, mulai bangun tidur, ya, saling membangunkan, ya, mungkin di antara anggota keluarga, ya, kita kira mungkin ada yang rajin bangunnya, biasanya ibu-ibu gitu kan, ya, rajin bangun, ataupun ada juga yang bapak-bapaknya, ataupun ada juga yang anak-anaknya gitu kan, ya, sekarang kan bisa dibantu dengan alarm gitu kan. Nah, untuk menghangatkan suasana, bagaimana saling kerjasama, bisa saling membangunkan, bisa dijadwal gitu kan, malam ini eh, ibunya, malam besoknya anaknya, malam besoknya lagi ayah gitu kan. Ya, jadi kayak sepele tetapi ini berdampak apa ya, membuat ikatan keharmonisan di dalam keluarga, saling tolong menolong di dalam kebaikan, saling membangunkan. Karena namanya orang tidur itu kan lupa gitu kan. Ya, tidur sama halnya dengan meninggal gitu kan. Ya,
jadi tidak ingat apa-apa itu kan. Maka yang menarik di dalam sebuah hadis disebutkan akan dirahmati oleh Allah. Allah memberikan rahmat, ya rahimahullah. Allah memberikan rahmat kepada siapa? Kepada seorang suami yang bangun, kemudian dia membangunkan pasangannya, membangunkan istrinya, juga eh, lebih baik membangunkan anggota keluarga yang lain, mungkin anak-anaknya. Ya, Allah memberikan rahmat kepada suami yang bangun, kemudian dia membangunkan istrinya, pasangannya, dan ketika tidak bangun, dia memercikan air supaya bangun. Allah memberikan rahmat karena bangunnya untuk berbuat kebaikan. Begitupun sebaliknya, Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang bangun, ya, kemudian dia membangunkan suaminya. Ya. Kalau agak sulit bangun sampai disebutkan memercikan air, gitu kan. Ya, kalau sulit bangun mungkin digoyor, gitu. Nah, tapi bahasanya memercikan air dengan lembut berarti gitu kan. Yang membangunkan dengan penuh kelembutan kepada pasangannya dan juga kepada anggota keluarga yang lain, saling membangunkan. Ya, ya. Diciptakan suasana yang baik. Kemudian sholat tahajud. Ya, sebelum santap sahur memang minimal 2 rakaat sholat. Ya, wudhu kemudian sholat. Ya, dan berdoa. Ya, secara kesehatan kan ketika bangun sebelum sahur gitu kan atau sebelum subuh itu terutama di bulan Ramadan ini. Jadi ada hal-hal kebaikan yang itu tidak akan didapati oleh orang yang kesiangan. Ya, makanya bagaimana puasa ini mengajarkan kita bangun lebih lebih awal, lebih cepat dan lebih banyak mendapatkan kebaikan. Ya, orang yang senantiasa bangun malam itu untuk sholat tahajud, maka itu termasuk kebiasaan orang-orang soleh, basolehina. Kemudian uh, juga perbuatan dosa, kemudian membuat badan segar dan sehat. Banyak kebaikan-kebaikan. Ya, ketika kita bangun lebih awal dengan sholat tahajud dan berdoa, ya syukur-syukur kalau bisa bersama ataupun mungkin kalau tidak tiap malam pun ya seminggu sekali ada yang bersamanya itu kan bersama pasangan bersama anak gitu kan agar ada semangat di sana. Kemudian sahur tentunya juga bersama gitu kan. Ya, kalau yang tidak bersama, ada yang berjauhan, bisa di waktu itu kan saling memberikan perhatian. Ya, ditanya eh, kabarnya sudah sahur belum, itu kan. Lebih maksimal bersama keluarga. Kemudian sholat subuh, kemudian membaca Al-Quran dan berzikir. Nah, ini tantangan setelah sholat subuh memang. Ngantuk biasanya itu kan. Nah, ngantuk dan eh, diupayakan untuk beraktivitas. Kalau memang ngantuk berat, ya nanti mungkin bisa tidur kembali, tetapi kalau masih bisa disiasati, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat tidak ngantuk gitu kan. Ya, mungkin bisa berjalan ringan gitu kan supaya tidak ngantuk. Kemudian aktivitas pagi, ya kalau di rumah kan mungkin pagi-pagi ibu-ibu lebih mengetahui bagaimana aktivitas pagi hari. Ya, bisa saling membantu juga. Mungkin ada yang eh, menyapu, ada yang membersihkan apa. Intinya ada aktivitas pagi, ada keberkahan di pagi hari. Ya, karena aktivitas pagi itu diberkahi itu kan. Ya, kemudian setelah itu mungkin ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang belanja juga. Ya, jadi bagaimana aktivitas-aktivitas itu adalah semuanya bernilai ibadah dan kebaikan. Ya, kemudian nanti pada masanya juga berbuka puasa ya bersama juga itu kan itu adalah kebersamaan-kebersamaan sholat berjamaah ataupun juga sholat tarawih ya bisa bersama itu membuat harmonis bersama keluarga di dalam kebaikan ya kemudian nanti pada akhirnya bisa istirahat. Inilah gambaran jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana keseharian kita 24 jam menciptakan suasana rumah itu untuk beribadah dan nanti ya disesuaikan dengan aktivitas kita. Intinya pada setiap aktivitas
kita senantiasa ingat kepada Allah, ya, bagaimana Rasul mengajarkan ada doa-doa ketika kita akan melakukan aktivitas apapun, ya, keluar rumah, kemudian ketika akan mandi, kemudian ketika memakai pakaian, ketika memakai wewangian, ya, ketika akan bekerja, ya, semuanya kita ingat kepada Allah. Karena kuncinya di sana. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan fadkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, ya, maka aku akan ingat kepada kamu, kata Allah, gitu kan. Kuncinya dari kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Nah, kemudian harapannya adalah kita senantiasa bersama dengan keluarga tercinta, bukan saja di dunia, tetapi nanti juga sampai akhirat. Akhirnya bisa masuk surga bersama keluarga, bisa reuni kembali, ya kan? Karena nanti kan semuanya akan dipisahkan dengan kematian, gitu kan? Ya, karena untuk sampai ke akhirat itu ya harus meninggal dulu semuanya, gitu kan? Ya, al mautu bab, maut itu adalah kematian, adalah pintu menuju menuju akhirat, ya. Dan keluarga yang harmonis di dalam keimanannya bersama keluarga nanti akan masuk surga bersama keluarga, reuni kembali sebagaimana di dalam surat At-Tur. Dan orang-orang yang beriman walladzina amanu wattaba'sum dzurriyyatuhum beserta anak cucu, ya, dan keturunan mengikuti mereka di dalam keimanan. Kami pertemukan kembali, kata Allah, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Ya, maka mudah-mudahan dengan amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama bersama keluarga, sehingga lebih maksimal, terutama di bulan Ramadan ini, membuat kita nanti bersama keluarga sama-sama bertemu kembali, itu kan di surganya Allah SWT, insya Allah. Nah, kemudian membangun keluarga beramal soleh itu memang dengan keimanan yang kokoh, juga dengan ketakwaan yang senantiasa diperbaiki. Maka Ramadan ini adalah selain momentum untuk berbuat baik, juga waktu untuk kita terus memperbaiki, ya. Karena seseorang yang dikatakan sukses baik itu adalah dia yang semakin baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan kemudian esok hari lebih baik daripada hari ini. Maka terus lakukan perbaikan-perbaikan, terutama di dalam amal kebaikan, amal soleh. Kemudian memberikan keteladanan dan kesabaran. Ya, saling menasihati, saling memberikan kebaikan. Ya, ayah kepada anak, anak kepada ayah, dan juga kepada istri, kepada ibu, dan yang lainnya. Karena memang ketika kita melihat anggota keluarga berbuat kebaikan, itu akan kesetrum berbuat kebaikan. Dan begitu pun sebaliknya. Maka momen Ramadan ini bagaimana saling memberikan kebaikan, saling memberikan keteladanan. Dan kemudian juga doa. Doa terbaik untuk keluarga. Ya, doa terbaik untuk keluarga, saling mendoakan. Ya, karena dan di Ramadan ini, Masya Allah, banyak waktu-waktu istijabah. Ya, secara keseluruhan, ketika kita sedang berpuasa, itu adalah besar kemungkinan diijabah. Ya, sampai berbuka, apalagi menjelang buka, itu kan besar kemungkinan diijabah. Kemudian tadi tahajud sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqomat, ya, sampai disebutkan ada sekitar 8 sampai 9 waktu yang begitu istimewa bagi orang yang sedang berpuasa. Intinya, mari gunakan kesempatan-kesempatan ini, ya, yang istimewa ini untuk senantiasa berbuat kebaikan, ya, saling mendoakan, terutama mendoakan yang terbaik untuk diri kita, untuk orang-orang tercinta, untuk keluarga, dan untuk sahabat semua. Dan pada akhirnya, di antara doa yang bisa kita panjatkan banyak sekali, ya sahabat semuanya. Surat Al-Baqarah ayat 128, bagaimana kita meminta kepada Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya.
dengan Islam ini tentunya kan kita berserah diri kepada Allah, maka di dalam doa ini bagaimana kita meminta kepada Allah menjadi orang-orang yang berserah diri bersama keluarga, bersama keturunan, sehingga orang yang berserah diri kepada Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin walahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, ya, wajhahu lillah, hidupnya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia terus berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, karena tingkatan ibadah tertinggi itu adalah ihsan, berbuat kebaikan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan dia tidak ada akan bersedih hati. Ya, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, dan pada akhirnya diberikan kabar gembira dengan surga. Inilah orang-orang yang berserah diri. Maka kita meminta kepada Allah menjadi orang-orang yang berserah diri dan juga keluarga. Ya, di ayat ini wa min dzurriyyatina rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang berhasil betul-betul meningkatkan kualitas terutama bersama keluarga, ya. Keluarga tercinta kita bisa maksimal beribadah, masih ada alhamdulillah sekitar 18 hari lagi untuk memaksimalkan kita bersama keluarga tercinta untuk senantiasa uh, beribadah, berbuat kebaikan. Sekian teteh-teteh, ibu-ibu, dan demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Dan sekali lagi mungkin di sini masih hujannya masih ada teh. Mudah-mudahan tidak terganggu sinyalnya. Eh, Sementara itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Taib tadi tentang berbagi ya Ustadz ya, trik-trik gitu ya dengan selama bulan Ramadan gitu ya Ustadz ya bersama keluarga. Idealnya memang begitu ya Ustadz ya. Bisa tahajud bareng gitu ya Ustadz ya, bisa baca Al-Quran bareng gitu Ustadz. Nah cuman Ustadz, ini kayaknya bukan cuman saya, mungkin banyak juga ya Ustadz ya, pasangan kawin campur gitu ya Ustadz. Bukan hal yang mudah gitu Ustadz. Kayak misalkan ngaji gitu ya Ustadz. Jujur yang ngaji tiap hari itu saya Ustadz jadinya. Dan itu nggak mudah ya Ustadz. Maksudnya jadi saya yang ngaji gitu. Karena suami saya ngajinya belum beres. Terus anak-anak juga ngajinya masih tingkatan ikro gitu. Yang mungkin itu masih PR buat saya gitu Ustadz ya. Karena fokus mereka kan dengan belajar. Harusnya mungkin dari awal ya belajarnya juga belajar ngaji gitu ya Ustadz ya. Tapi sekali lagi memang lingkungan itu tidak mudah gitu Ustadz. Jadi eh, istilahnya apa ya Ustadz ya? Anak-anak saya tuh bisa berpuasa, sholat 5 waktu, tidak minum alkohol. Kayak gitu tuh itu udah suatu perjuangan luar biasa gitu Ustadz. Perjuangan luar biasa banget gitu ya. Tidak tidak melakukan pergaulan bebas gitu Ustadz ya. Itu tuh luar biasa itu buat kita tuh nggak mudah gitu. Kayak misalkan anak saya puasa, ya dia puasa sendirian sebenarnya gitu Ustadz. Kemarin dia ujian pun dia nggak sahur gitu karena saking capeknya belajar. Saya bangunin sahur, dia aja nggak bisa bangun. Akhirnya saya cuma bilang gini, ya udah kamu hari ini nggak usah puasa deh gitu karena emang ujiannya berat. Ujiannya adalah kimia sama fisika Ustadz. Dan itu ujiannya 4 jam nonstop. Abis itu dia langsung les matematika. Jadi saya bilang sama dia, oke kalau gitu kamu lebih baik nggak usah puasa, kamu tidur nanti kita subuh bareng. Iya katanya gitu. Ternyata Ustadz dia puasa tetap gitu. Cuman memang dia nggak sanggup untuk sahur saking capeknya belajar. Jadi nggak sanggup. Saya pikir dia nggak puasa, ternyata dia puasa gitu. Sampai dia udah pulang, saya ngeliat dia udah di tempat tidur yang lemes banget gitu. Saya bilang, kamu udah minum aja. Mama saya tuh puasa. Lah kenapa kalau gitu? Tadi nggak mau sahur kecapean mah katanya. Lagian bukanya udah cukup kenyang. Dan itu terjadi 2 kali Ustadz. Pernah juga saya kesiangan gitu misalnya. Anak-anak saya nggak pada sahur. Alhamdulillah tapi mereka tetap puasa ya Ustadz ya gitu ya. Dengan kesadaran sendiri ya Ustadz. Tanpa saya paksa gitu ya Ustadz. Dan itu butuh perjuangan luar biasa Ustadz untuk sampai titik itu.
Begitupun juga dengan suami saya, Ustadz. Untuk jadi imam sholat subuh itu perjuangan saya tuh panjang, Ustadz. Sampai akhirnya sekarang bertahun-tahun dia jadi imam subuh saya gitu. Kalau imam tarawih itu adalah anak saya, Ustadz. Alhamdulillah Adam yang paling besar. Karena suratnya dia yang paling banyak, Ustadz. Jadi dia bisa menjadi imam untuk tarawih kami. Makanya saya agak sedih, Ustadz. Karena tahun depan ini dia mulai mandiri, jadi akan tinggal sendiri, Ustadz. Saya mulai kehilangan nih, jadi saya mulai wanti-wanti sama suami saya. Ingat ya, saya bilang kamu eh, Adam nanti nggak ada, berarti kamu harus jadi imam sholat tarawih gitu kan, Ustadz. Berarti surat-surat kamu harus diperbanyak. Itu bukan hal yang mudah gitu, Ustadz, buat kita. Saya tadi baca Ustadz bilang idealnya adalah ini. Aduh, saya cuma berdoa amin. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa merasakan itu. Kalau bukan saya, insya Allah anak-anak saya, keturunan saya gitu, Ustadz ya. Nah, untuk kita-kita nih Ustadz yang di luar negeri yang menghadapi tantangan seperti ini gitu Ustadz ya. Menurut Ustadz gimana sih misalkan untuk ngaji? Saya insya Allah Ustadz saya selalu belajar ngaji, ngaji ya setiap hari saya belajar selalu ngaji. Dan kemarin itu karena saya ngerasa aku cuma saya ngaji ya kadang-kadang di rumah gitu ya Ustadz ya gitu. Anak-anak saya paling ngajinya cuma ya masih terbata-bata gitu Ustadz. Akhirnya saya belajar lagi ngaji Ustadz, belajar lagi dari awal lagi. Belajar ngaji sama ustazah gitu. Saya belajar lagi sama ustazah, saya belajar lagi sama ustadz, belajar lagi. Perasaan saya udah bisa ngaji, nyatanya masih salah aja ngaji saya gitu Ustadz. Jadi pertanyaan saya Ustadz, untuk orang yang seperti saya nih Ustadz ya, bagaimana sih cara kita mengajak apa ya Ustadz ya mungkin ada doa-doa gitu Ustadz karena saya juga nggak mau dibilang cerewet gitu Ustadz kan apalagi dengan suami yang kepala keluarga itu kemarin ada salah satu Ustadz yang menyatakan suami memiliki perautnya sendiri kebanggaan sendiri kalau kita ajak atau kita nasihatin ke anak-anak dia mungkin malah jadi tersinggung gitu Ustadz ada nggak Ustadz doa-doa mungkin yang bisa membuat keluarga kita gitu Ustadz bisa ya seperti tadi kata Ustadz, idealnya memang seperti itu. Mungkin bukan di saya, insya Allah bisa di saya, tapi mungkin untuk anak saya dan turunan saya. Nah, mangga Ustadz, silakan. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, memang terkait dengan tadi yang Teteh sampaikan, anak-anak ataupun sahabat-sahabat yang berpuasa di luar Indonesia tentunya dengan segala kondisi dan tantangannya, ya semuanya dinikmati, kemudian itu adalah akan menjadi kebaikan yang berlipat insya Allah. Karena amal kebaikan itu di sisi lain juga berbanding lurus dengan bagaimana beratnya ujian. Inna idhamil jaza min idhamil bala. Itu ada ungkapan seperti itu. Ya, besarnya pahala al jaza min Allah ya itu seiring dengan bagaimana tantangan ataupun beratnya ujian ya. Dan juga kita saling mendoakan ya, saling mendoakan karena jangankan di luar negeri ya, di Indonesia saja kan ada saudara-saudara kita yang memang Allah uji ya selama Ramadan ini ya. Allah uji kemudian tetapi bagi orang yang beriman itu adalah itu untuk naik kelas sebenarnya gitu kan. Untuk naik kelas dengan ujian itu. Ya karena bagi orang yang beriman semuanya menjadi kebaikan. Ketika diuji bisa dengan sabar itu menjadi kebaikan. Ketika diberikan eh, anugerah ataupun keistimewaan-keistimewaan ya kebaikan-kebaikan bersyukur dan itu menjadi kebaikan ya. Jadi itulah hebatnya urusan orang yang beriman semuanya menjadi baik. Nah, maka sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, ya kemudian bersama keluarga juga anak-anak yang dengan segala perjuangannya melakukan puasa, alhamdulillah. Jadi memang tidak bisa disamakan ya. Kalau di sini kalau di pesantren alhamdulillah ya teh jadi sudah bisa terkondisikan gitu kan. Jadi bisa sahur bersama, kemudian juga ada kultum gitu kan. Ya itu sesuatu yang biasa ya tetapi mungkin kalau di luar ya sesuatu yang luar biasa ketika bisa dilakukan maka syukuri dan nikmati apa yang bisa dilakukan kebaikan-kebaikan makanya pilarnya memang bersama keluarga ya bersama keluarga tadi alhamdulillah ya Adam kemudian juga Bazil mungkin bisa sudah begitu hebat keimanannya begitu sadar gitu kan sampai tidak keburu sahur pun kuat ya sebenarnya itu yang memberikan kekuatan itu adalah keimanannya ya kan
Karena puasa ini kan hebat gitu kan. Ada anak kecil mampu berpuasa, tetapi ada orang tua yang karena tidak tidak kuat keimanannya ya tidak berpuasa. Jadi ketika ya tadi mungkin karena saking capeknya tidak keburu ataupun tidak bisa sahur, tetapi bisa berpuasa, alhamdulillah itu kan. Itu adalah buah bagaimana didikan saya kira orang tua selama ini gitu kan bisa kuat, alhamdulillah itu kan. Mudah-mudahan itu kan menjadi fondasi yang hebat. Jadi walaupun nanti pergi kemanapun ya eh, teteh selaku orang tuanya dan juga nanti ayahnya tidak ada kekhawatiran, sudah kuat dengan basic keimanannya di tantangan seperti itu. Berat memang tantangannya gitu kan. Ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian berkaitan dengan bagaimana kita bersama keluarga juga ya bersama pasangan, ada ungkapan memang yang saya rasakan pun memang seperti itu gitu kan. Ketika judulnya memang memberitahu ataupun bahasa agamanya memberikan nasihat. Tapi orang itu memang apalagi ketika ada di dalam kesalahan gitu kan, ketika dikabari itu memang secara itunya memang tidak tidak nyaman ataupun ya sulit untuk menerima gitu kan. Ya, yang saya rasakan pun seperti itu gitu kan. Sama ketika saya diomeli, bukan diomeli ya, dikabari ya sama pasangan, nggak enak itu ya, apalagi sesuatu yang kita sudah tahu gitu kan, yang enak gitu kan. Ya, maka bagaimana tadi ketika apa diawali dari membangunkan, ya, membangunkan itu kan saling membangunkan. Ya, membangunkan juga kan ketika kita membangunkan itu sama anak, sama pasangan dengan kebaikan itu akan diterima dengan kebaikan. Ya, kan membangunkan juga berbeda-beda. Ada yang penuh dengan kasih sayang, mungkin ada yang makanya di dalam hadis yang tadi itu rahimallahu rajulan. Ya, jadi Allah merahmati seseorang yang dia bangun kemudian membangunkan pasangannya, ya, bahkan disebutkan dengan percikan air dalam artian itu dengan penuh kasih sayang gitu kan. Saking ingin bangunnya gitu kan. Karena memang ketika dengan air semuanya bangun gitu biasanya gitu kan. Ya, walaupun mungkin ada cerita kemarin yang uh, banjir gitu kan, banjir itu kan air itu kan belum bangun gitu kan, tapi semuanya tetap bangun gitu kan. Nah, jadi memang dengan perbuatan ya makanya ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ya, hal ataupun perbuatan kita itu lebih berdampak daripada daripada ungkapan memang gitu kan. Nah, jadi uh, tadi mungkin juga dengan saling mendoakan, ya, doanya banyak doa di dalam Al-Quran, ya, juga yang tadi kemudian ada di dalam surat Al-Furqan yang saya kira teteh-teteh ibu-ibu terbiasa membaca, yang Rabbana, ya Allah, hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, ya, min azwajina, pasangan-pasangan kami. Jadi pasangan itu berarti ketika istri mendoakan, yang didoakan adalah suaminya. Ketika suami berdoa, yang didoakan istrinya. Ya, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan juga termasuk ya anak, itu kan anak cucu mungkin, qurrata ayun, yang indah dipandang mata. Ya, jadi yang membuat kita enak lihatnya ketika kita melihat diri kita, menyaksikan diri kita dan melihat menyaksikan pasangan dan juga anak-anak berbuat kebaikan, kita enak nyaman gitu kan. Nah, itu yang kita minta, qurrata ayun, yang indah dipandang mata gitu kan, dengan berbuat kebaikan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, pemimpin itu adalah pilihan gitu kan. Ya, Indonesia saja presidennya cuma satu gitu kan. Ya, jadi pemimpin itu pilihan dan orang-orang yang beriman itu adalah pilihan. Ya, ini minta kepada Allah menjadi orang yang terpilih dari orang-orang pilihan gitu kan. Kan doanya hebat sekali gitu kan. Ya, jadi doa banyak di antaranya mungkin dalam surat Al-Furqan ini, saya kira teteh-teteh ibu-ibu sudah terbiasa membaca, ya. Terus perbanyak di bulan Ramadan ini, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, karena doa itu uh, adalah senjata bagi kita dan
saya juga teh membaca doa ini gitu kan ketika awal tahu dulu, ketika ketika sebelum menikah malah gitu kan. Ketika usia lulus SMA terus perbanyak doa ini. Dan alhamdulillah setiap kita kan bertemu dengan pasangannya itu kan eh, misterius ya, dan punya cerita semuanya. Tidak ada yang sama gitu kan. Dan begitulah jodoh gitu kan. Nah, dan tetapi intinya adalah semuanya dimudahkan gitu kan. Ya, jadi terus baca doa ini karena memang doa itu kan untuk kebaikan kita dan juga kebaikan keluarga. Jadi dengan doa ini itu adalah sesuatu yang bisa merubah merubah segalanya itu kan, dengan doa yang dipanjatkan insya Allah, apalagi di Ramadan ini besar kemungkinan diijabah dengan doa-doa kita. Jadi begitu yang bisa ditanggapi Teh Mangga. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Ustadz ya dengan doa bisa terjabah gitu ya Ustadz ya, khususnya untuk anak-anak saya nantinya itu Ustadz. Makanya Ustadz saya selalu mengadakan bukber Ustadz. Ini udah masuk tahun ke 12 kayaknya saya ngadain bukber Ustadz. Itu buka Amin. puasa bersama. Dan udah beberapa tahun ini Alhamdulillah selalu ada Ustadz yang datang. Kali ini yang datang Ustadz dari Dompet Duafa yang lagi ada di Paris. Nanti akan Ya, datang Ustadz ke Montpellier ditugaskan untuk memberikan kajian gitu. Alhamdulillah Ustadz. Saya juga alhamdulillah. di oleh Konjen ya, Bu Konjen juga akan datang insya Allah gitu. Ya Alhamdulillah Ustadz, buat supaya bikin suasana Ramadan terasa gitu Ustadz kan, saling berkumpul gitu sesama sesama Muslimin Indonesia Ustadz. Karena memang itu kan jadi tradisi ya sebenarnya ya. Mungkin kalau di Indonesia bukber mah udah bosen kali ya, bukber di restoran, bukber di mana. Kalau di sini beda rasanya Ustadz. Bukber ya nggak ada tadinya Ustadz, makanya kenapa saya buat bukber gitu. Dan masuk tahun ke-15 nih tahun ini. Alhamdulillah Ustadz, seumur anak saya deh saya bikin bukber jadinya istilahnya gitu. Baik Ustadz, Alhamdulillah. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teh Adiba. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah membaca kisah kehidupan para sahabat Nabi bahwa mereka menempatkan jihad di atas amalan yang lain. Sampai jihad dijadikan moto sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang ingin saya tanyakan di zaman sekarang jihad yang bagaimana yang bisa dilakukan seorang wanita muslimah. Nah, gimana nih Ustadz? Menarik nih Ustadz. Mangga Ustadz. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit tadi saya ngomentari masalah bukber ya Teh. Bukber itu hebat memang ya. Jadi selamat meraup pahala yang terbaik ya. Karena bukber itu mungkin bahasa kitanya ya, itu sesuai dengan ketentuan sebenarnya. Ada di dalam hadis Nabi gitu kan. Ini menjadi motivasi bagi kita. Siapa yang memberikan berbuka ya pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala terbaik ya. Bahkan sama dengan orang yang berpuasanya dan tidak dikurangi. Maka tradisi bukber itu adalah kayak kayak biasa ya, di Indonesia juga kayaknya udah biasa. Tetapi walaupun udah biasa, terus terang saya pun ketika ada bukber eh, bahagia banget gitu kan. Jadi seru gitu kan. Ya, dan selamat meraup pahala yang terbaik dan terbanyak insya Allah. Amin. Baik, terkait dengan jihad, ya ini menarik memang ya. Al jihadu fi sabilillah, ya itu ada ungkapan-ungkapan asma amanina. Jadi berjihad di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, ya. Jadi memang al jihad itu adalah sungguh-sungguh, ya. Kalau dulu pada masanya memang ketika terjadi peperangan, al jihad huwal kital. Jadi jihad itu adalah uh, di medan perang. Ya, kalau di medan perang itu sesuai di dalam surat At-Taubah, wayak tuluna, wayak tulun, wayak talun, wayak talun. Jadi membunuh atau terbunuh gitu kan, syahid nantinya kan. Itu adalah pahalanya adalah langsung masuk surga. Ya, jadi memang jihad itu kalau secara maknawi adalah sungguh-sungguh. Ya. Tetapi yang menarik adalah bagaimana ketika ada sahabat Rasul, ya, datang kepada Rasul setelah peperangan. Ya, jadi jihad itu adalah perang, terbunuh dan membunuh. Ya, tetapi yang menarik adalah ketika ada sahabat Rasul selesai dari peperangan dan mengalami kemenangan.
ya. Kemudian dia datang kepada Rasul, ya Rasul, ya kita sudah berjihad, ya kita sudah berjihad berperang, ya. Terus bagaimana sekarang kan sudah menang, ya. Nah Rasul menyampaikan jihadmu sekarang adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, ya karena nafsu itu adalah lebih cenderung kepada kejahatan memang, ya. Walaupun kita perlu dengan nafsu, ya. Nanti buka puasa kalau tidak ada nafsu makan ya tidak tidak seru, itu tidak nikmat gitu kan. Begitupun suami istri kalau tidak ada nafsu kan tidak harmoni gitu kan. Ya, tetapi memang makanya di dalam Al-Qur'an kan disebutkan nafsu-nafsu itu kan. Ada nafsu ammaratum bisu, ada nafsu lawwama, ada jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah itu yang diseru ya Tuhan nafsul mutmainnah gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan jihad ini? Di dalam keterangan itu disebutkan eh, jihad memerangi hawa nafsu dalam artian nafsu yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Jadi kalau secara bahasa memang jihad itu adalah sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Bagaimana gambaran perempuan ataupun ibu-ibu dulu berjuang pada masa Rasul ketika peperangan, ya karena masanya itu adalah berperang, ya para ibu-ibu tersebut ataupun para wanita tersebut memang ada yang ikut di medan perang, ya dengan menjadi ya kalau sekarang mungkin menjadi uh, juru masak gitu kan atau mempersiapkan karena kan berjuang juga itu dengan fisik dan harus harus kuat gitu kan dan di antara yang membuat kita kuat adalah makan. Nah jadi di garis belakang, ya tetapi menentukan gitu kan karena kalau tidak diasupi dengan nutrisi ataupun dengan makanan ya loyo juga gitu kan. Nah, ketika kita kiaskan sekarang bagaimana ibu-ibu ya sekarang berjihadnya. Ya, saya kira ketika ibu-ibu mempersiapkan berbuka puasa untuk keluarga dengan segala jerih payahnya, itu bagian daripada jihad. Ya, mempersiapkan untuk berbuka puasa. Jadi disesuaikan dengan bagaimana kondisi kita. Karena kalau tadi sebutkan bahwa al-jihad adalah kital, ya sekarang perangnya tidak musim perang di kita, ya di Indonesia khususnya gitu kan. Ya, mungkin ada saudara-saudara kita yang di Palestina gitu kan, yang berperang secara secara fisik gitu kan. Jadi al-jihad secara secara maknawi adalah sungguh-sungguh bagaimana disesuaikan dengan aktivitas kita. Saya kira tadi ibu-ibu, teteh-teteh yang mempersiapkan berbuka puasa untuk keluarga, ya apalagi sahur gitu kan. Sahur itu kan ya seperti itu kan kondisinya gitu kan. Ya, dan ibu-ibu bisa bisa mempersiapkan ya luar biasa gitu kan. Ya, itulah jihad gitu kan. Ya, jihad. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi intinya semangat kondisi apapun, aktivitas apapun, ya. Jadi dinikmati betul kalau ada yang jadi suami, jadilah suami yang baik. Kalau ada yang jadi istri, jadi istri yang baik. Kalau ada menjadi anak, jadilah anak yang baik. Jadi setiap kita memang semua kita berperan sesuai dengan kondisinya. Ya, diri kita masing-masing kan yang sudah berkeluarga mungkin menjadi istri, juga menjadi anak, ya, menjadi orang tua gitu kan. Ya, jadi begitulah hebatnya Rasul. Rasul itu menjadi manusia yang sempurna di dalam segala kondisi. Ketika berperang beliau menjadi panglima yang gagah berani, ya. Ketika menjadi di keluarga menjadi uh, suami, jadi suami yang terbaik, ya. Ketika menjadi ayah, jadi ayah yang terbaik. Itulah contoh kita semua, ya. Sama ibu-ibu pun yang menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Jadi itulah jihadnya, sungguh-sungguhnya kita, ya. Kalau bagi anak-anak yang sedang belajar, berjihadnya adalah sungguh-sungguh mencari ilmu, ya. Ya, ada sebuah keterangan siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Jadi memang jihad itu dimaknai dengan kita bersungguh-sungguh sesuai dengan aktivitas kita. Ya, selamat berjihad
di dalam kondisi apapun, eh, ataupun aktivitas apapun, dan dinikmati dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin yang bisa ditanggapi Teh Mangga. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Tuh semangat ibu-ibu bikin masakan sahur. Iya loh Ustadz loh, saya kalau sahur itu, waduh pesenannya macam-macam Ustadz, anak-anak saya tuh. Dari mulai bikin tortilla apa gitu Ustadz, pokoknya biar mereka gak bosen ya gitu buat sahur gitu. Kalau yang paling simpel sahurnya sih, tapi nantinya kalau anak saya udah nggak ada agak bosen juga ya. Suami saya sahurnya cuma sama roti, pakai selai doang gitu Ustadz. Jadi nggak masak gitu kan. Kalau buat anak-anak saya tuh kayak semangat banget gitu Ustadz. Bangun, bangun tuh jam berapa ya? Setengah empat. Tahajud, ngaji, terus masak tuh kayaknya semangat banget gitu Ustadz kita gitu. Ya sih benar ya Ustadz ya, emang kadang-kadang pasangan atau anak itu bikin semangat kita ya Ustadz ya dalam menjalankan Ramadan tuh itu kerasa banget di situ Ustadz ya pada saat bulan Ramadan tuh terasa banget memang tuh. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Mangga. Siapa yang ingin bertanya? Mumpung masih ada waktu ini. Maghrib di sana lama ya Ustadz ya, katanya jam 6 ya Ustadz ya. Iya, jam 6 lewat 8 menit, masih setengah jam Iya, lagi. iya benar gitu. Ada yang bertanyakan mungkin Teh Dewi? Teh Dewi yang di Semarang mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Enggak teh, enggak apa-apa. Nggak ada, lancar-lancar aja aman. Aman, aman. Alhamdulillah. Siapa tuh yang ingin bertanya? Mangga, mumpung ada waktu nih sekitar 5 menit. Mungkin Teh Siva, ada yang ditanya Teh Siva? Udah lama nih nggak dengar Teh Siva lagi nih. Kalau nggak ada Ustadz, kayaknya nggak ada nih Ustadz nih udah cukup jelas kayaknya apa yang disampaikan sama Ustadz tadi gitu kan Ustadz ya. Eh, Kalau emang nggak ada yang ditanyakan mungkin kita bisa tutup kali ini. Gak ada ya, nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Oke, kalau gitu. Teh Wina juga nggak ada yang mau ditanya Teh Wina. Saya mah main nembak-nembak aja orangnya Ustadz ya. Dia absen ya, Teh? Di absen, bener di absen. Soalnya kadang suka malu nanya gitu. Terus nanti kalau udah selesai baru bertanya gitu kan. Tadi ini apa ya gitu. Ustadz surat tadi kan surat Al-Furqan ayat nggak bisa diamblok Teh Dini suaranya. Oh nggak bisa diamblok suaranya. Oh, kunaon gitu. Al-Furqan ayat 74 kan tadi Ustadz ya. Iya, 74. Sebentar saya cek dulu. Iya kan ya Ustadz ya. Tadi saya udah ngecek sih ayat 74. Tapi nah ini saya mau 74. tanya Ustadz, kok terjemahannya beda-beda Ustadz ya? Ada yang berikanlah istri-istri kami, tapi ada juga yang berikan pasangan kami Ustadz. Lah kalau berikan istri-istri kami bagaimana judulnya nih Ustadz itu? Jadi ada Iya, terjemahan dan saya sampai nyari terjemahan Perancisnya tadi Ustadz. Di terjemahan Perancisnya juga tulisannya berikanlah istri-istri kami. Oh, saya kan itu Ustadz gimana tuh? Itu hanya masalah terjemahan aja ya Ustadz ya sebenarnya kan. iya. Secara eh, makna kalimat, ya, azwaj itu adalah pasangan. Ya, Hmm. Eh, ada dalam, bisa dicek juga dalam surat An-Naba, ada wa khalaqnakum azwaja. Ya, kami Hmm. ciptakan kalian semua, wa khalaqnakum, kata Allah, azwaja, berpasang-pasangan. Ya, jadi maka eh, ketika doa ini diartikan istri-istri kami, nanti istrinya gimana berdoanya gitu kan. Jadi memang Hmm. ini doanya memang untuk semuanya. Jadi ketika suami berarti pasangannya adalah istri, ketika istri adalah suami. Yang saya pahami memang memang betul, saya pun di beberapa Al-Qur'an membaca itu istri-istri gitu kan. Ya, tetapi kalau secara secara makna ada yang beberapa diartikan pasangan. Kalau pasangan kan ketika yang berdoanya istri kan bisa juga suami, ya. Tapi secara bahasa yang saya tahu memang pasangan itu. Az-zawaj itu pasangan. Kalau zauj itu suami, kalau zaujah itu adalah istri. Ya, kalau azwaj itu adalah pasangan. Ya, berarti bisa kedua-duanya gitu kan. Gitu kan. Wallahu alam itu. Hmm. Baik, baik Ustadz, baik. Baik.
Oke. Assalamualaikum Ustadz, apakah kalau kotor gigi saat berpuasa akan membatalkan puasa? Nah ini banyak yang nanya nih Ustadz, memang kan kalau kotor gigi kita kan dikumur-kumur gitu ya Ustadz ya, diperiksa terus dikumur-kumur gitu kan Ustadz. Apakah itu membatalkan Ustadz? Enggak Ustadz. Ya, baik. Eh, ke dokter gigi saat berpuasa. Ya, ngapain dulu kalau cuma eh, bertemu ya tidak membatalkan puasa. Baik, kalau cuma berkumur-kumur, ya kalau berkumur-kumur kan tidak masuk gitu kan. Ya, walaupun ada yang menyebutkan untuk ikhtiyat, untuk hati-hati memang memang karena dikhawatirkan nanti akan apa ya, masuk ke dalam. Tapi kalau cuma dikumur-kumur gitu kan, eh, yang penting kumur-kumurnya kan jangan sampai apa ya, kalau kumur-kumurnya sambil begini ya teh, sambil begitu kemungkinan akan masuk gitu kan. Ya kumur-kumurnya sambil eh, apa, ke bawah itunya posisinya ibaratnya kan agak sulit untuk masuk gitu kan. Kalau cuma kumur-kumur memang tidak membatalkan puasa itu kan. Ya cuma kumur-kumur saja supaya bersih kan. Sama halnya dengan itu, dengan apa, gosok gigi gitu kan. Ada yang gosok gigi gimana katanya itu kan nanti takut takut ketelan, jadi ya memang di sanalah untuk hati-hatinya memang, tetapi kan harus harus bersih nanti daripada daripada ada sesuatu yang nempel kemudian nanti termakan, nah itu lebih lebih fatal lagi gitu kan, makanya dibersihkan gitu kan. Ya jadi gosok gigi yang penting tidak itu. Kalau untuk, ada juga yang untuk hati-hatinya gosok gigi kalau di siang hari tidak memakai odol gitu kan, karena supaya tidak ada aroma segernya gitu kan. Ya. Oh, ala kulihal mungkin terkait dengan kumur-kumur itu kan ke dokter gigi, kalau cuma kumur-kumur saja itu ya secara apa, membatalkan dan tidaknya ya tidak tidak membatalkan, masalah hati-hati saja itu kan. Ya, hati-hati saja. Ya Ustadz, Baik. membersihkan karang gigi akan mengeluarkan darah. Bagaimana hukumnya? Nah, gimana nih Ustadz? Ya, membersihkan karang gigi itu juga kan di luar sih sebenarnya. Ya, tapi kalau untuk lebih lebih hati-hatinya memang ya dihindari itu kan. Kalau ragu-ragu ya. Tapi kalau secara tempat kan yaitu di bagian gigi kan tidak 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 ada yang termakan ke dalam itu kan. Jadi di luar. Kemudian kalau keluar darah ya, itu keluar darah kalau luka ya memang tidak tidak membatalkan puasa, kecuali keluar darah ya ibu-ibu atau perempuan yang datang bulan yaitu membatalkan puasa. Nah, kemudian kalau yang membatalkan puasa itu yang keluarnya dari dalam ya, seperti muntah. Kalau muntah itu kan membatalkan puasa. Ya, kalau muntah. Kalau muntahnya disengaja gitu kan. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja kan tidak membatalkan. Jadi memang di dalam puasa ini yang batalkan ini ada catatannya. Itu lupa itu kan, ya, ataupun sengaja. Ya makan juga kalau lupa kan tidak membatalkan gitu kan. Ya, makanya memang bagaimana kita, tapi jangan pura-pura lupa gitu kan. Jangan pura-pura lupa. Jadi kalau cuma di luar kan masuknya ini tidak termakan gitu kan. Tapi untuk lebih hati-hatinya ya mungkin ya maka sebaiknya memang kalau yang untuk menjaga itu kan terkait dengan membersihkan gigi itu kan ataupun kesehatan yang lainnya, memang sebelum puasa di dicek betul gitu kan supaya ketika puasa walaupun ya ini kan sakit memang tidak direncanakan, ya memang tidak direncanakan ya, cuma ketika kalau membersihkan karang gigi kalau tidak terlalu urgen gitu kan mungkin bisa nanti waktunya eh, setelah berbuka gitu kan. Ya mudah-mudahan ada dokternya yang melayani gitu kan. Ya, tapi kalau memang ya, tapi kalau secara ini memang tidak tidak termakan kan, tidak termakan walaupun keluar darah itu darahnya tidak membatalkan kalau tidak tidak di apa tidak termakan ataupun tidak dimakan. Tapi sekali lagi
di dalam hal ini memang ada wilayah ikhtilaf perbedaan. Ya, kalau kita keluarnya dari perbedaannya adalah hati-hatinya. Untuk lebih hati-hatinya berarti tidak gitu aja. Ya, untuk lebih hati-hatinya berarti tidak. Tapi kalau kondisinya urgen gitu kan, ya maka ya itu nanti bisa dipertimbangkan. Kalaupun sampai batal ya saya kira nggak apa-apa. Ya, kan puasa ini juga tidak memaksakan. Ya, di ayatnya jelas. Ya kalau sakit ya itu termasuknya sakit. Ya berarti boleh boleh berbuka itu kan. Ya begitu kasih sayang Allah sama kita itu kan. Jadi jangan dipersulit ya. Kalau memang berat ya dengan adanya sakit dan sakitnya harus segera diobati ya berarti batal apa-apa. Nanti tinggal diganti. Ya, demikian Teh. Baik Ustadz. Ini sama dengan pertanyaan dengan yang menangis Ustadz. Katanya menangis bisa membatalkan puasa. Enggak ya Ustadz ya? Kecuali kalau nangisnya ditelan kali Ustadz ya, air matanya ya. Iya, itu biasa candaan anak-anak gitu. Nangis batal kan ini kan. Iya, yang batal itu kalau air matanya diwadahi sama gelas kemudian diminum nah itu batal. Ya. Kan dulu. Eh, iya candaan biasanya teh. Jadi inti dari dari sana itu gitu kan. Yang menangis batal itu intinya yang membuat nangis batal pahala puasanya karena dia usil sama orang lain sampai membuat nangis gitu kan. Itu ke sana yang saya pahami itunya gitu kan. Dalam memang makna itu gitu kan. Tapi kalau secara zohir menangis ya tidak membatalkan kecuali ya tadi itu kalau air matanya ya banyak dan terminum gitu kan kan terasa biasanya asin-asin gitu ya air mata. Air mata. Iya Ustadz kan ada yang bilang katanya tidak bisa menahan emosi berarti kalau batal gitu Ustadz kan. Jadi Iya, apa ya kalau batal kalau nangis gitu makanya jangan nangis gitu kan bilang. Nggak ada hubungannya ya Ustadz ya. Apalagi kalau nangisnya haru ya Ustadz. iya di beberapa kondisi memang nangis itu kan bukan karena diusili sama orang lain kan ya mungkin karena tadi haru gitu kan ataupun akan melepas anggota keluarga yang pulang kampung itu kan harus apa sedih juga itu kan mungkin bisa jadi nangis. Ya kalau tidak terminum, tidak diminum ya tidak membatalkan ya, tidak membatalkan puasa. Cepat aja langsung dilap sama tisu kan tidak sampai ke bawah gitu kan. Ustadz ini ada Masih boleh tanya pertanyaan. nggak teh? Oh boleh boleh. Mangga saha ya teh. Wina teh, Oh mangga mangga maaf teh tadi. Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ini saya Assalamualaikum mau warahmatullahi bertanya tentang sholat berjamaah. Ini kan maksudnya suami itu kan juga mualaf gitu. Jadi kadang saya suka ada perbedaan kayak misalkan pengennya tuh ngajarin ke anak-anak sekeluarga tuh berjamaah, tapi ada tata cara sholat berjamaahnya tuh kayak bertentangan. Misalkan saya pengennya tuh dia sebagai imam pelan-pelan gitu. Jadi sholatnya tuh jangan ngebut-ngebut gitu. Terus dibaca sebelum apa doa iftitahnya, sedangkan dia enggak gitu. Jadi kadang tuh saya suka apa sih jadi kayak ujung-ujungnya tuh kesel sendiri gitu loh. Kayak ya udah deh sholat sendiri atau lebih baik tetap ngikutin dia sebagai imam, kita sholat berjamaah dengan tata caranya dia yang sholatnya cepat gitu loh. Atau ya masing-masing gitu loh Pak Ustadz. Itu dari dulu saya pengen bertanya soal itu. Bagaimana Pak Ustadz? Sebaiknya. Terima kasih. Iya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan sholat berjamaah, iya memang ketika sholat berjamaah itu kan ada keistimewaan, ya. Jadi keistimewaan secara pahala, kebaikan di hadapan Allah berbeda dengan sholat sendirian. Kalau tadi terkait dengan uh, cara ataupun tata cara ataupun teknis gitu kan, Iya ya betul. sama Kadang ya seperti sama itu. halnya dengan naik kendaraan kan, sopirnya pengen ngebut, penumpangnya pengen pelan-pelan gitu kan. Pelan-pelan supaya bisa menikmati ataupun supaya kalau ada penumpangnya yang suka pusing mabok kan jadi mabok juga gitu kan. Nah, memang imam itu untuk diikuti ya. Imam itu untuk diikuti, maka
dan juga sesuai dengan ketentuan. Nah, maka tadi eh, di awal ya memang suami itu menjadi imam di dalam sholat karena memang tidak bisa sebaliknya, ya tidak bisa sebaliknya. Kalau istri pengen jadi imam, ya imamnya untuk anak perempuan gitu kan. Kalau laki-laki ya untuk perempuan imamnya, makmumnya perempuan. Nah, terkait dengan teknis, ya bisa dibicarakan saya kira gitu kan. Nah, kalau ingin kehusuan karena memandang terlalu cepat gitu kan, sehingga mengurangi kehusuan ataupun membuat tidak nyaman, saya kira bisa diselang-seling saja teh gitu kan. Sesekali berjamaah, sesekali juga eh, sendirian. Ya, kalau perempuan memang ketika suami di rumah, ya bisa berjamaah di rumah. Tapi kalaupun sendirian, ya tidak apa-apa juga. Bukan? Jadi bisa disesuaikan dan bisa bervariasi. Ya memang dalam artian bervariasi itu ya tadi bisa sesekali berjamaah, bisa sesekali sendiri. Dan memang ibadah itu ya dalam artian supaya tidak ada kejenuhan, ya memang kita perlu variasi. Dalam artian bukan bervariasi ditambah-tambah gimana semau kita. Ya seperti Iya. tadi itu kan. Jadi bisa sesekali berjamaah karena mungkin dengan berjamaah dengan suami, ya, suami menjadi imam kan ada hal lain juga yang dirasakan itu kan. Di sisi lain menambah motivasi juga bagi suami, ya karena dianggap ya menjadi menjadi imam gitu kan, jadi percaya diri dan ya bagus juga gitu kan. Ya, jadi motivasi dari istri gitu kan. Nah, tapi di Sama sisi lain niatnya memang juga, ya iya, maaf Pak iya, Ustadz. iya. Niat Sama gimana niatnya juga maksudnya? memang, kenapa nggak telat? Iya gimana? Silakan. Sama ya sama niatnya juga untuk eh, apa ngajarin ke anak-anak gitu untuk berjamaah, kebersamaan, ibadah bersama gitu. Tapi ya mungkin sampai saat ini belum belum teknisnya tuh belum ada yang kena. Jadi ya kayak Pak Ustadz tadi bilang, jadi bervariasi kadang eh, berjamaah, tapi kadang kalau misalkan saya rada sedikit kesel jadi suka sendiri Iya, gitu, jadi nyari ketenangan, kehusuan. Tapi kadang kalau misalkan begitu terus jadi tidak mengajarkan ke anak-anak juga gitu, terus ke suami untuk sholat berjamaah tuh indahnya seperti apa. Jadi begitu ya Pak Ustadz, harus bervariasi ya kalau untuk iya, iya. Iya. hanya masih buntu jalannya. Anak-anaknya laki-laki ataupun perempuan? Dua-duanya laki-laki dan perempuan. Iya. Yang laki-laki sudah usia berapa? Mau 13 tahun, yang perempuan 13 tahun. 15 tahun. Iya. Nah, itu bisa tadi seperti Teh Dini ya. Jadi putranya yang laki-laki itu bisa dikader menjadi imam. Jadi gentian memang. Ya memang dalam keluarga ya alhamdulillah yang punya keturunan lebih dari satu, ada laki-lakinya ada perempuannya. Yang laki-laki itu bisa apa? Dikader untuk belajar menjadi imam. Nanti ngimami ngimami itunya, ngimami ayahnya. Nah, nanti ketika ketika apa yang kita tahu yang sesuai dengan ketentuan bisa pelan, bisa santai itu bisa dilakukan sama siapa? Sama anak gitu kan. Anak ketika menjadi imam yang laki-laki itu secara tidak apa ya? Tidak langsung itu nanti kan bapaknya yang tadi suka cepat itu menjadi makmum dan secara tidak langsung menjadi dapat berbagai hal juga gitu kan. Nah, jadi kalau tadi tanda kutip ada mungkin ada rasa kurang nyaman karena sering cepet gitu kan. Nah, bisa putranya gitu kan, yang laki-lakinya bisa dikader gitu kan. Ya, nanti bisa berjamaah sama sama ayahnya gitu kan. Jadi yang biasa cepat ya ini anaknya imamnya jadi santai kemudian juga ya sesuai dengan yang ketentuan dan harapan gitu kan. Ya, bisa karena supaya tidak jenuh juga memang itu kan. Diganti-ganti imamnya bisa suami, bisa anak gitu kan. Kalau 13 tahun sudah sudah bisa ya menjadi imam.
Ya, Belum, sudah bisa menjadi imam. masih PR juga sih Pak Ustadz buat saya. Dia belum belum sempurna, gitu. Masih banyak Belum yang sempurna ya. Iya. Insya Allah semuanya menuju kepada kesempurnaan. Ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang, jadi dilakukan. Ya, terkait dengan teknis tadi, saya kira seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah gitu kan. Itu juga mualaf juga kan proses ya, proses bisa bisa ngimami itu kan tidak ujuk-ujuk ya, berproses. Insya Allah nanti lama-lama juga ketika sering diskusi, ketika sering ngobrol ya, insya Allah Allah akan eh, menyempurnakan apa yang kita inginkan, insya Allah. amin, Enggak, amin. Nuhun Pak Ustadz. enggak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nuhun Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, kenapa saya latih anak saya Adam jadi imam tuh? Ya gitu Ustadz. Karena kan kalau ngasih tahu suami kadang suka singgung ya Ustadz ya. Akhirnya jadi saya persiapinnya ke anak-anak gitu Ustadz. Jadi saya lebih fokus ke anak-anak gitu, ke Adam. Alhamdulillah ya, ke Bazil saya fokusin aja supaya mereka bisa jadi imam gitu. Untuk tarawih, untuk yang banyak-banyak suratnya dah Ustadz itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Pertanyaannya datang dari Tesifa lagi. Bagaimana hukumnya kalau lupa melafazkan niat berpuasa saat di malam hari dan pada saat sahur? Apakah tetap diterima puasanya? Gimana nih Ustadz? Kadang-kadang kan suka kelupaan ya kita baca doa niat untuk berpuasa. Mangga Ustadz. Ya, niat berpuasa itu kan termasuk kepada rukun ya. Jadi rukun puasa itu niat dan eh, meninggalkan dari yang batalkan puasa. Niat itu sebelum sebelum berpuasa, berarti kalau mau lebih hati-hatinya malam hari. Tapi yang penting sebelum sebelum itu, sebelum awal puasa, sebelum terbit fajar, berarti kan puasa kan dari terbit fajar, dari subuh. Ya, sebelum subuh berarti sudah niat gitu kan. Nah, niat memang tempatnya di dalam kolbu, di dalam hati. Ya, dilafalkan nawaitu sauma godin, niat saya berpuasa besok, an adai fardhi syahri, ya menunaikan bulan ini, ya tahun ini, fardhu lillahi ta'ala, karena itu adalah membantu. Tapi yang paling penting niat. Nah, bisa niat, kata para ulama, itu niat itu kan ada dua macam. Ada yang setiap malam, ada yang di awal, kalaupun dulu di awal tidak, nah nanti malam bisa niat. Niat untuk puasa yang seluruhnya. Ya, kalau Arabnya kan niat saya puasa besok, nawaitu soma godin, an adai niat saya puasa besok. Nah, bisa dulu awalnya ketika awal niatnya dua, ya. Sebelumnya diniati nawaitu sauma syahri kullihi, niat saya puasa bulan ini seluruhnya. Nah, jadi walaupun setiap malamnya tidak niat, ya itu sudah tercover dengan niat yang awal gitu kan. Nah, itu. Jadi tetapi niat kan sebenarnya di dalam hati ya. Itu kan kalau secara ininya sahur, karena melakukan sahur pun karena akan puasa itu kan. Secara secara apa ya? Secara eh, gerakan gitu kan, melakukan sahur itu karena puasa, berarti ya karena kan puasa itu kan. Berarti sudah niat sih sebenarnya itu kan. Tapi kalau untuk lebih mantapnya memang kita biasanya dilafalkan. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, watalafuzu ya, dan melafalkan niat itu adalah sunnah. Jadi karena membantu. Tuh. Dan jadi nanti kalau mungkin takut kelupaan, udah aja niat, ya Allah, niat saya puasa bulan ini penuh. Tuh, karena wa itu sauma syahri kullihi fardhu lillahi ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Baik Ustadz, jadi ada doa yang untuk 1 bulan ya Ustadz ya, selama bulan puasa. Ustadz kalau misalnya nih ya, jadi gini Ustadz kan kalau habis selesai taraweh kan doa ya. Nah terus doa tuh biasanya mereka minta ibunya kan yang doa Ustadz. Terus saya doa gitu dan saya tutup dengan nawaitu sama godian adai gitu kan Ustadz ya. Maksudnya biar mereka pada ingat. Tapi mereka cuma dengerin aja gitu Ustadz. Terus amin pada gitu kan Ustadz. Nah itu udah termasuk belum Ustadz mereka melakukan niat puasa gitu? Iya, amin itu kan maknanya adalah ya Allah kabulkanlah. Jadi amin itu sebenarnya
orang yang mengucapkan amin dan tidak berdoa hanya mengaminkan saja, itu adalah strategi paling hebat sebenarnya. Jadi maksudnya ketika ada yang berdoa panjang, kita tidak tidak apa ya, tidak ikut mengucapkan itu, tetapi hanya di akhir saja. Itu sama sebenarnya. Nilai akhirnya sama dengan doa yang diucapkan tadi gitu kan. Ibaratnya ada yang berdoa sampai setengah jam, ya kita sebagai jamaah cuma mengucapkan amin. Amin itu kan ya Allah kabulkanlah. Jadi apa semua tadi yang dibaca itu ya sudah diakhiri dengan amin. Ya makanya ketika mengucapkan amin berarti sama berdoanya gitu kan. Berdoanya. Berarti menyimak dari awal kemudian dan sama pada akhirnya amin. Itulah hebatnya amin. Ya makanya amin itu kan para ulama menyebutkan banyak maknanya. Di antara yang paling itu dikenal adalah eh, ya Allah kabulkanlah, itu makna amin gitu kan. Ya. Jadi sama saja. Jadi yang berdoa ibunya, mungkin ibunya kan lebih lebih hebat doanya gitu kan. Anak-anaknya tinggal bilang amin gitu kan. Doa pun sama gitu kan. Jadi ya ketika mendengarkan kan sama-sama ikut sebenarnya gitu kan berdoa. Makanya para santri juga di sini kan ada biskal biasanya. Jadi yang memimpin ya di Masjidil Haram juga sama gitu kan ada biskalnya gitu kan. Jadi untuk menuntun yang tidak bisa gitu kan ataupun yang belum hafal. Ya, ketika diakhiri dengan amin berarti sama saja semuanya. Ya, jadi itu. Kalau menyimak sama semua berdoa. Baik, Wallahu Ustadz. a'lam. Baik, Ustadz. Nuhun, nuhun, Ustadz. Ustadz, saya mau nanya nih, mumpung ada waktu. Ustadz kan nggak masak kan, yang masak istri kan, Ustadz. Pertanyaannya ini, Iya. Ustadz, saya pengen tahu aja nih, kan lagi viral. Sholat tarawih cepet katanya. 7 menit, Ustadz, sholat tarawih. Itu gimana ya, Ustadz ya? Gimana imamnya, gimana ke makmumnya juga, Ustadz. 7 menit, Ustadz, gitu. Saya aja, anak saya yang sholatnya pendek-pendek, nggak 7 menit, Ustadz, lebih daripada itu. Itu gimana, Ustadz? Ini di Indonesia ya, Ustadz, ya, terjadinya ya. Iya, betul memang berseliweran beda itu. Ya, jangankan melakukan itu kan. Saya lihatnya aja udah capek kayaknya gitu kan. Ya, jadi tarawih itu kan maknanya adalah eh, santai ataupun ya dinikmati betul. Ya, masalah lama dan sebentar ya itu adalah pilihan yang penting sesuai dengan ketentuan. Ya, sesuai dengan ketentuan ketika sholat itu kan ada yang namanya tumak ninah, tenang. Jadi kalau ruku ada ukuran subhana rabbiyal azimi wa minimal 1 kali. Ya ada tenang, ya ada tenang. Jadi jangan jangan langsung gitu kan. Ya ketika itu sudah minimal ada tumak ninahnya sesuai ataupun terbawa itu kan, maka itu sudah sesuai. Masalah lama dan tidaknya ataupun surat yang dibaca itu biasanya kan di itu ya di suratnya, surat setelah Al-Fatihah mau lama itu adalah pilihan, silahkan. Ya, di sini juga kita divariasikan, ada kalanya sebentar, ada kalanya lama karena kan makmum juga kan beda-beda. Ya, makmum itu kan ada yang ingin lama, ada yang ingin sebentar. Walaupun kebanyakan inginnya sebentar sebenarnya itu kan. Ya, yang penting tumak ninah. Tapi kalau 20 rakaat 7 menit, ya secara perhitungan saja berarti satu rakaatnya berapa berapa menit atau berapa detik. Kayaknya capek gitu kan. Inti daripada tarawih itu adalah ya kan kita juga habis itu kan habis berbuka juga makan kan baru makan ketika langsung sujud ataupun ruku kan mungkin bisa jadi keluar lagi gitu kan. Jadi dinikmati aja gitu kan dan lama sebentarnya membaca surat ataupun bacaan di dalam itu disesuaikan dengan kita saja itu kan. Ya, ya. Kalau ingin lama, berarti tinggal yang lama itu di Masjidil Haram, tinggal umrah saja ke Masjidil Haram gitu kan. Kalau ingin lama sekali itu kan. Ya. Tapi cepat-cepat juga capek sih sebenarnya gitu kan. Kalau saya itu lebih capek cepat daripada lama sih sebenarnya gitu kan. Ya, apalagi habis selesai makan gitu kan. Ya. Jadi yang penting tumak ninahnya terbawa gitu kan. Kalau yang 7 menit itu 20 rakaat tumak ninah, saya kira nggak masalah. Tapi kalau secara perhitungan memang apa ya, ya agak berat tumak ninahnya gitu kan. Ya, wallahu alam. Baik, Ustadz, baik, baik. Rasanya udah cukup ya, Ustadz ya. Udah mau jam 6 juga di sana.
Mangga Ustadz ditutup dengan kesimpulan dan juga doa. Mangga. Baik, teteh-teteh sahabat semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai penghujung. Ya, ini adalah di Indonesia waktu yang begitu istimewa karena menjelang berbuka puasa sekitar 10 menit lagi. Ya, peluang untuk kita berdoa supaya Allah banyak memberikan kebaikan dan menjawab doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dan terus kita berdoa berkali-kali menerima amalan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini, dan juga Allah memberikan kekuatan bimbingan kepada kita untuk puasa dan ibadah yang lainnya yang belum. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa tahrina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imna hamdan syakirin hamdan yuafi na'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi min jalali wajhika ya azim sultan. Hmm. Hmm. Kayaknya Ustadznya hilang ya. هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hmm. Demikian, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Hmm. Ya, mulai keputus-putus Ustadz. Ya Ustadz, saya tutup ya Ustadz ya. Hmm. Iya, baik Ustadz, mulai keputus Ustadz. Untung di akhir ya Ustadz ya keputusnya tadi, bukan di awal. Baik, teteh-teteh, kita sudahi dulu kajian kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu dengan Ustadz Julfikar untuk kajian spesial Ramadan lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang di Indonesia selamat berbuka puasa. Yang di Eropa, yang di Perancis, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar dan diberikan banyak kenikmatan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam.